Ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo membuat argumen dan pengakuan baru terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pengakuan baru Ferdy Sambo ini dimasukkan dalam berkas perkara. Melalui kuasa hukumnya Febri Diansyah, Ferdy Sambo menyebut bahwa ia tak pernah menginstruksikan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Yang ada, menurut Febri Diansyah, Ferdy Sambo hanya memerintahkan hajar, tapi yang terjadi justru penembakan. Selain itu, menurut Febri Diansyah, Ferdy Sambo setelah mendengar cerita istrinya Putri Chandrawati mendapatkan kekerasan seksual dari Brigadir J di Malang, tidak berencana membunuh Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Ferdy Sambo justru akan bermain badminton. Namun saat kendaraannya melewati rumah Duren 3, Ferdy Sambo pun meminta sopir memberhentikan dan memundurkan kendaraan. Barulah kemudian Ferdy Sambo ke rumah Duren 3 dan mengklarifikasi kejadian ke Brigadir J. Saat itu menurut Febri, Ferdy Sambo hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar, tapi yang terjadi malahan penembakan. Terkait argumen dan pengakuan baru dari Ferdy Sambo ini, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan argumen baru Sambo itu sangat janggal. Menurutnya sangat tidak lazim seorang jenderal yang baru mendengar istrinya mendapatkan kekerasan seksual, lalu emosional dan menangis, justru kemudian berniat bermain badminton. Karenanya, menurut Kamarudin, ia pun meminta Ferdy Sambo untuk berhenti mengarang cerita dan berbohong soal kasus ini, meskipun menurutnya ingkar adalah hak tersangka. Sebelumnya kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang merupakan ex-jubir KPK Febri Diansyah menjelaskan kronologi peristiwa dalam kasus ini sesuai dengan keterangan baru Ferdy Sambo. Febri membagi kasus yang menjerat Sambo dan istri dalam 3 fase. Fase yang pertama bisa dilihat dari 3 lokasi. Yang pertama, lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Menurutnya, ada rangkaian peristiwa yang dijelaskan di tanggal 4 dan 7 Juli itu secara detail. Namun nanti akan disampaikan dalam proses persidangan. Dan yang kedua, saat Ibu Putri ditemukan oleh saksi S dalam keadaan tak berdaya setelah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Menurutnya di depan kamar Putri Chandrawati ada kamar mandi yang kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut saksi Kuat Maruf mendapati tindak tanduk Brigadir J yang mencurigakan. Namun pada saat itu menurut Febri Diansyah, Putri Chandrawati pun sudah masuk ke dalam kamar. Dalam keadaan emosional dan menangis, menurut Febri, Ferdy Sambo justru bersiap menuju lokasi untuk main badminton. Kemudian katanya di rumah Duren 3, Ferdy Sambo pun melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dari sana menurut Febri, Ferdy Sambo kemudian panik dan memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Semua itu menurut Febri Diansyah adalah fase pertama rangkaian dari semua peristiwa. Panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak. Dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Kemudian FS meminta ADC, Ibu Putri dan saksi lainnya yang menyebut seolah-olah peristiwa di Magelang. Jadi peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang dan nanti dalam bukti-bukti yang lebih rinci baru bisa kami sampaikan di persidangan. Peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tapi seolah-olah dipindahkan lokasinya ke Duren 3 demi mendukung skenario
tembak-menembak tersebut. Kemudian ada proses pengambilan CCTV di pos Satpam.